Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Siwidani Tias, NPM 1601102000007, akan menjelaskan materi tentang temporomandibular joint dari blok PDS 1 oral biologi. Jadi skull atau tengkorak itu dia tersusun dari berbagai tulang yang bersatu. Lalu ada bagian temporal bone. Nah, di bagian tympanic partnya ini nanti dia akan membentuk posteromedial corner of the roof of the infratemporal fossa, dan nanti juga si temporal bone ini akan berartikulasi dengan mandibula untuk membentuk temporomandibular joint. Lalu ada dua fossa, ada temporal fossa yang letaknya di superior infratemporal fossa, sama ada infratemporal fossa itu sendiri yang letaknya di antara arcus zygomatic dan bagian tengah dari tengkorak. Lalu di sini juga dilengkapi dengan otot-otot mastikasi seperti otot masseter, medial dan lateral pterygoid, lalu ada otot temporalis juga. Nah, di bagian mandibula itu ada, di bagian posteriornya itu ada condylar process, di bagian anteriornya itu ada coronoid process. Nah, di coronoid process ini merupakan tempat melekatnya otot temporalis. Lalu di temporomandibular joint itu fungsinya itu untuk membuka dan menutup mulut atau mandibula. Jadi dia ini berperan dalam membantu proses pengunyahan, berbicara, dan bisa menggerakkan mandibula ke kanan dan ke kiri. TMJ ini juga merupakan synovial joint, dan dia itu terletak di antara condylar fossa dan articular fossa dan articular tubercle pada temporal bone. Nah, TMJ juga ini merupakan fibrocartilage. Nah, di sini juga ada fibrous articular disc yang akan membagi TMJ menjadi dua ruangan. Ada bagian bawah joint sama ada bagian atas joint. Nah, kalau bagian atas joint ini dia memungkinkan atau memberi ruang pada mandibula untuk melakukan translokasi atau bergeser ke arah anterior atau protrusi ke arah articular tubercle dan retraksi ke mandibular fossa. Lalu TMJ sendiri memiliki 4 pergerakan. Yang pertama itu ada gerakan protrusi. Nah, kalau protrusi ini geraknya ke arah depan, dibantu oleh otot lateral dan medial pterygoid. Lalu ada gerakan retraksi, ini geraknya ke arah belakang, ini dibantu oleh kontraksi dari jaringan temporalis. Terus habis itu ada otot masseter, ada otot geniohyoid, sama ada otot digastrik. Lalu ada elevasi itu mengangkat atau ke arah atas. Dia ini dibantu oleh otot temporalis, masseter, sama medial pterygoid. Lalu ada gerakan depression. Kalau depression ini kalau secara tidak sadar bisa dibantu dengan gravitasi. Sedangkan otot-otot yang melingkupi si gerakan depresi ini sendiri ada otot digastrik, geniohyoid, sama milohyoid. Lalu TMJ ini waktu pas dipotong secara sagittal dan keadaannya mulut tertutup, nah dia ini akan terlihat adanya articular cavity yang dibagi dua oleh articular disc. Jadi nanti ada bagian inferior sama superior articular cavity. Saat mulutnya tertutup itu nanti terlihat bagian kepala dari condylar process. Nanti dia akan bertranslasi ke area depan yang awalnya itu ada di dalam mandibular fossa. Nanti dia akan maju ke depan dan berada di bawah articular tubercle. Nah, apabila di bagian ini terdapat gangguan atau terdapat fraktur, nanti dia di sini akan mengalami nyeri karena di sini juga ada supply nervusnya. Nah, supply nervusnya ini adalah nervus mandibular. Lalu apabila TMJ juga dipotong secara koronal, di bagian TMJ itu sekitarnya tuh banyak struktur-struktur lain. Jadi jika ada pergerakan abnormal dapat menyebabkan nyeri juga. Lalu pada saat mulut terbuka itu ada dua gerakan, ada gerakan protrusi sama depresi. Karena kalau depresi aja nanti dia akan menekan bagian lain di bagian leher, di regio leher. Jadi harus ada gerakan protrusi dulu ke depan. Lalu ada ligamen di TMJ yang melengkapinya, itu ada ligamen lateral, stylomandibular, sama ada spinomandibular. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.